QGIS itu bagaimana. Setelah itu kita coba lihat pengolahan koordinat. Nah, pengolahan koordinat itu penting karena saya sering menemui gitu ya, terutama di dalam paper atau yang paling sering nih itu pas tugas akhir. Nah, itu pas tugas akhir saya melihat banyak sekali kesalahan dalam penggunaan koordinat atau sistem koordinat yang digunakan gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa juga layout peta. Nah, itu juga sangat penting karena layout peta itu eh, menggambarkan gitu ya, bagaimana suatu peta itu disajikan dan bentuk penyajiannya itu kan kalau makanan kan harus appetising gitu ya, terus nikmat gitu ya. Nah, itu nanti kita coba lihat dan bagaimana kita menyusunnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung juga gitu ya, karena eh, kalau cuman hanya pengenalan, saya rasa agak ini ya, kurang gitu ya, karena sekedar seperti materi. Nah, harapannya ini nanti gitu ya, teman-teman bisa hands on sendiri gitu ya. Nah, nanti yang kita coba hands on itu apa aja, yaitu pengolahan vektor, pengolahan skalar, kemudian data enhancement, dan yang terakhir kita coba integrasikan gitu ya dari pengolahan vektor, skalar, dan data enhancement itu untuk melakukan interpretasi. Interpretasi itu banyak bentuknya dan caranya itu banyak, dan yang paling umum digunakan itu yaitu overlay data gitu ya. Oke, boleh next? Bisa next. Slide-nya tolong. Next, slide-nya masih belum berpindah di PC saya ya. Oke, oke atau oke boleh orange. Ya, di slideshow. Nah, ini. Nah, oke. Ini objektif kita ya. Saya coba eh, definisikan kebutuhan kita pada siang hari ini itu tiga, yaitu mengenal dulu bagaimana GIS dan aplikasinya, yaitu QGIS gitu ya, sebagai alat pengolahan data geospasial ya. Data geospasial. Kenapa data geospasial ya? Karena itu kan implementasinya pada suatu objek data gitu ya, dan memiliki properti geometri. Nah, geometrinya itu spasial di muka bumi, makanya disebut geospasial gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat aplikasi QGIS untuk data geofisika. Nah, di sini kebetulan saya hanya punya data gravity saja. Nanti kita coba lihat gitu ya. Dan nanti kita coba juga lihat bagaimana data topografi itu menunjang data kita gitu ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengerti pemahaman dasar tentang integrasi dan analisis data geofisika di dalam QGIS itu bagaimana. Oke, next. Iya, nah tadi kan eh, saya cukup banyak gitu ya berbicara tentang GIS. GIS itu apa sih? Ya. Nah, secara definisi GIS itu sistem informasi geografis. Jadinya suatu sistem yang menyimpan gitu ya, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data spasial atau geografis gitu ya. Nah, proses menyimpan oke jelas ya, kita bisa menyimpannya dalam suatu identifier. Nah, identifiernya itu koordinat gitu ya. Kemudian menganalisisnya itu bagaimana banyak gitu ya. Dan saya rasa di kuliah-kuliah di TNG gitu ya, itu sudah ada gitu ya, seperti interpolasi gitu ya. Kemudian data enhancement dan lainnya itu masih banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian, nah potensinya QGIS ini buat apa sih gitu ya? Atau GIS itu buat apa sih? Nah, itu tujuannya itu sebenarnya untuk mengintegrasi integrasi semua datanya gitu ya, dan sifatnya berbasis lokasi karena memiliki koordinat gitu ya. Kemudian, nah ini nih data atribut. Nah, data atribut ini biasanya properti fisis yang di bawah permukaan gitu kan, entah itu gravity, magnetik, atau mungkin juga bisa
ini ya, seismic depth juga ya, gitu ya. Kan itu kan nanti bentuknya berupa, peta juga. Nah, itu bisa nanti di-input-kan ke dalam GIS gitu. Nah, komponennya itu ada jelas perangkat lunak karena kita, perlu hardware kan ya untuk mengoperasikan, GIS gitu ya. Nah, kemudian perangkat lunak, nah perangkat lunaknya itu ada banyak dan salah duanya di sini itu QGIS dan ArcGIS. Nah, terus ada data, nah kemudian kita sebagai manusia yang mengoperasikan sistem itu, kemudian ada metodenya gitu ya. Nah, manfaat dari GIS itu yang pasti ya analisis data, kemudian analisis spasial dan yang jelas pada akhirnya karena kita engineering ya, kita akan dituntut untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya, berdasarkan data yang kita miliki. Oke, next. Kalau, dirasa susah, biar saya yang share screen saja, gimana? Oke, sudah aman ya? Oke, sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, next. Oke. Nah, jadi contohnya itu ya, contoh penggunaan QGIS gitu ya. Nah, ini ada banyak bidang dan di geofisika ya pastinya menganalisis data gitu ya. Menganalisis data, semua metode itu bisa, asalkan punya, informasi geometri dari koordinat gitu ya. Nah, itu bisa, semua bisa. Oke, next. Nah, kita perlu pahami ada 2 jenis data di dalam GIS, yaitu vektor dan raster gitu ya. Nah, vektor itu, eee, mau sebesar apapun kita zoom, itu nggak akan blur gitu ya. Sedangkan kalau raster, itu blur. Kenapa seperti itu? Nah, kita coba lihat nanti. Next. Nah, nah di sini kita lihat dulu yang vektor gitu ya. Jadi vektor itu seperti vektor yang kita kenal di, fisika dasar gitu ya. Mereka memiliki 3 banyak komponen sebenarnya, nggak hanya 3. Tapi kalau misalkan, objeknya 2 dimensi pasti punya 2 komponen ya. Dan itu sifatnya seperti titik. Nah, kumpulan dari titik kan garis, kumpulan dari garis itu poligon. Sesederhana itu sebenarnya gitu ya. Nah, komponen data vektor itu kan ada titik, nah titik kita tahu lah ya, X, Y, ya, atau misal longitude latitude gitu ya. Nah, kemudian garis kan butuh 2 titik. Nah, jadi garis ini itu bisa digunakan untuk, mungkin nanti kita coba ya melihat alignment dari pola anomali gravity gitu ya. Nah, kemudian polygon. Nah, polygon ini biasanya digunakan untuk, pembuatan formasi geologi gitu ya. Tadi kita sudah lihat kelebihannya vektor, jadi dia memiliki akurasi yang tinggi sehingga kalau misalkan kita zoom sampai sebesar apapun tidak akan blur gitu ya. Dan, cocok untuk, analisis spasial yang sifatnya overlay gitu ya dan perhitungannya luas, kemudian berupa jaringan-jaringan. Maksudnya jaringan-jaringan ini misal seperti jaringan sesar gitu ya, karena kan sesar kan punya, banyak, apa ya, orientasi gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari sana. Nah, kalau contoh penggunaannya itu banyak gitu ya, kalau misalkan kita lihat, di sini ada banyak gitu ya termasuk garis kontur ya, dan akan kita manfaatkan nanti gitu ya. Oke, next. Kalau data raster, jadi data raster itu sebenarnya seperti foto gitu ya, seperti foto. Jadi setiap data itu disimpan di dalam pixel. Nah, pixel-pixel ini itu biasanya memuat data-data, kalau di foto kan biasanya RGB ya. Nah, kalau di data raster juga ada yang sama RGB juga, ada juga misalkan data elevasi gitu ya. Contoh nih DEM, Demnas gitu ya yang sering dengar Demnas, nah itu termasuk data raster gitu ya. Nah, eee, kelebihannya dari raster itu apa sih? Karena dia sifatnya grid secara konstan gitu ya, grid-nya itu even gitu ya atau seragam. Jadi, sangat mudah untuk digunakan sebagai data analisis itu ya di bagian topografi, citra satelit, atau bahkan, data graviti magnetik dan lainnya itu biasanya disimpan dalam raster kan, disimpan dalam bentuk matriks kan ya.
nanti simpan dalam bentuk raster. Nah, karena bentuknya itu yang berurutan, nah itu kita bisa analisis menggunakan, persamaan-persamaan yang kita temui gitu ya di komputasi geofisika mungkin, di sini kan, geofisika semua ya. Nah, jadi di komputasi geofisika itu kan biasanya memanfaatkan gradien dan lain-lain. Nah, itu bisa diterapkan di peta raster gitu ya. Oke, kalau contohnya ini bisa dilihat sendiri, jadi untuk DEM, citra, dan visualisasi gitu ya. Oke, next. Nah, ini perbandingannya gitu ya, antara vektor dan raster. Nah, tadi kan pemaparan secara, detail, nah ini komparasi peer to peer-nya itu bagaimana gitu ya. Bisa dilihat di sini dan dengan karakter ini kita bisa manfaatkan sesuai dengan kelebihannya masing-masing gitu ya. Oke, bisa next. Nah, ini layout dari QGIS gitu ya. Jadi ada menu bar, ada panel. Nah, panel ini ada banyak dan kalian bisa custom sesuai dengan preferensi kalian. Tapi saya lebih suka yang seperti ini, yang seperti di layar ya. Jadi ada processing toolbox. Nah, di situ tuh ada semua alat atau tools-tools untuk melakukan processing di data kita gitu ya. Kemudian ada browser gitu ya untuk mengambil data dari lokal, ini lokal memori kita. Kemudian ada layers. Sebenarnya ada lagi gitu ya, kita bisa inputkan data citra satelit gitu ya, secara langsung. Jadi kita tidak perlu eh, ngambil crop-cropan dari Google Satelit itu nggak perlu, itu bisa langsung di sini tuh bisa gitu ya. Dan kalau di materi ini sepertinya belum saya masukkan, tapi saya rasa sudah banyak gitu ya, tutorialnya di YouTube sudah banyak, jadi kalian coba dicari kalau memang penasaran gitu ya. Nah, kemudian ada lagi layout canvas. Nah, di sini kita baru menggambar petanya. Peta itu digambar di layout canvas ini gitu ya. Oke, next. Nah, kita coba lihat dulu layout peta. Jadi ini informasi esensial ya. Jadi informasi ini sangat penting, harus ada di dalam peta. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya peta itu memberikan suatu manfaat buat kita. Gitu ya. Karena ketika salah satu saja itu tidak ada, itu validata apa keabsahan gitu ya, validasi atau validitas dari suatu peta itu bisa dipertanyakan deh. Nah, makanya ini dia elemennya, ada judul, legenda, skala. Nah, skala ini itu cukup tricky ya, cukup tricky dan untuk lebih amannya itu menggunakan skala garis saja karena mau diubah bagaimanapun garis akan mengikuti gambarnya gitu ya. Tapi kalau koordinat seperti skala perbandingan gitu ya, mungkin teman-teman sering melihat gitu ya skala 1/10 juta gitu ya, 1/100.000 gitu ya. Itu kan mengikuti ukuran kertas. Biasanya peta-peta yang kita hasilkan itu kan akan dipublish gitu ya di banyak media gitu ya dan ukurannya pastinya akan tidak sama. Jadi skala garis itu lebih prioritas daripada skala numerik gitu ya. Nah, sistem koordinat ini jangan lupa dan diperhatikan. Nah, sistem koordinat ini itu menunjukkan suatu sistem di mana kita memetakan peta itu gitu ya. Kalau memang tidak sesuai ya pasti akan melenceng cukup jauh dan bahkan informasi geometrinya itu tidak sesuai gitu ya. Nah, sumber data nah ini penting karena kalau kita nyomot data dari suatu informasi di instansi gitu ya, kalau kita tidak cantumkan itu termasuk pelanggaran berat gitu ya atau etika lah. Nah, kemudian kontur dan warna ini harus ada gitu ya. Dan ini juga biasanya masuk ke dalam legend gitu ya. Kemudian arah mata angin dan pasti sumber dan lisensi. Jadi peta itu disahkan oleh siapa. Nah, itu harus ada. Kalau misalkan kita hanya untuk TA gitu ya, ya tidak ada sumber dan lisensi itu nggak apa-apa. Mungkin bisa diganti dengan nama pembuatnya saja. Next. Hmm. Oh ya, panitia, untuk waktu saya pemaparan berapa menit ya?
penyampaian Oke, materi selama 60 menit. oke, cukup singkat ya 60 menit. Oke. Nah ini nih, kurang lebih, layout-nya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada judulnya, kemudian ada instansi siapa yang membuat gitu ya. Kemudian ada skala, biasanya skala, kemudian arah mata angin, sistem koordinat itu di satu kotak yang sama itu atau di satu area yang sama. Kemudian legendanya itu di bawahnya, biasanya seperti itu. Kemudian ada peta indeks. Peta indeks itu sangat penting ya. Kenapa? Karena peta indeks itu menunjukkan lokasi secara apa ya, lebih regional atau lebih luas, di mana tepatnya lokasi di frame utama kita itu di mana. Misal nih, kita memetakan di Bandar Lampung. Kalau kita tidak sertakan peta indeks ya, tidak sertakan peta indeks, itu eh, untuk orang yang bukan orang Lampung atau orang Sumatera atau orang Indonesia itu mungkin akan kebingungan. Ya, tapi kalau misalkan kita berikan satu pulau Sumatera yang besar gitu ya di peta indeks, kemudian ada eh, overview area di dalam peta indeks itu yang merepresentasikan frame utama peta kita itu kan, oh ini di Sumatera loh dan tepat berada di Provinsi Lampung. Kan itu kan lebih lebih gampang ya dilihatnya gitu ya. Jadi informasi itu lebih jelas. Nah, kemudian sumber data, nah data itu ngambil dari mana? Misal kalian membuat peta geologi gitu ya, biasanya dari SDM atau SDM dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau informasi tambahan, contoh seperti tadi ya, informasi legalitas, identitas pembuat dan lain-lain itu juga ada biasanya ada di bawah frame peta itu sendiri gitu ya. Nah, jangan lupa koordinat X dan Y, nah itu disesuaikan sesuai kebutuhan saja gitu. Nah, ini minimal harus seperti ini gitu ya, supaya peta itu reliable gitu ya, atau bisa diandalkan. Oke, next. Kalau susah, sepertinya mending saya saja yang share screen ya. Bagaimana? Boleh? Saya saja ya yang share screen ya. Kalau begitu saya izin share screen. Ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ini. Hmm, Kalau menentukan laser yang ini. Oke. Kita langsung saja ke sini ya. Nah, kita masuk ke pengolahan koordinat nih. Jadi di koordinat itu ada namanya sistem koordinat gitu. Sistem koordinat itu digunakan untuk menentukan lokasi pada suatu data kita itu di mana gitu ya. Nah, sistem koordinat itu jadi gini, di dalam matematika kan ada sistem koordinat kartesian gitu ya, ada sistem koordinat eh, bola gitu ya, kemudian ada sistem koordinat polar gitu ya. Nah, itu juga sama gitu ya. Jadi di dunia kita juga itu ya, di real world gitu ya, ada sistem koordinat. Nah, sistem koordinatnya itu punya keunggulan masing-masing. Jadi kita bisa pilih gitu ya. Nah, jenis dari sistem koordinat yang utama itu ya ada dua, yaitu sistem koordinat geografis atau disingkat jadi GCS gitu ya. Biasanya berupa derajat, nah derajat lintang dan derajat lujur gitu ya. Kemudian kalau yang proyeksi, nah mungkin teman-teman sering dengar UTM ya. Tahu kan UTM ya, UTM gitu ya. Nah, UTM itu sebenarnya sistem koordinat proyeksi dan dia diproyeksikan ke dalam koordinat X dan Y gitu ya di bidang datar gitu ya. Makanya kenapa kok kadang gitu ya bentuk hmm. petanya itu contoh nih Indonesia kalau misalkan kita plot di peta dunia gitu ya seolah-olah kecil padahal kan besar banget ya. Nah, itu efek distorsi dari sistem koordinat yang diterapkan pada peta itu, gitu ya.
Nah, karena sifatnya proyeksi makanya banyak pilihannya gitu ya, nanti banyak pilihannya dan biasanya UTM itu dibagi menjadi banyak zona gitu ya, dan nanti kita coba lihat ya. Nah ini kalau yang geografis, jadi komponen utama itu latitude dan longitude. Kalau latitude itu dari ekuator 0 ya sampai ke 90. Nah 90-nya itu plus minus gitu ya. Kalau misalkan plus berarti ke arah utara gitu ya, kalau minus itu ke arah selatan. Kenapa kok di Lampung ya terutama ya, itu koordinat latitudenya atau lintangnya itu minus gitu. Nah karena ada di hemisfer bagian selatan gitu ya. Nah kalau longitude bujur ya, nah itu dari 0 sampai 180 gitu ya, dan ada minusnya juga gitu ya. Kalau misalkan dari Greenwich gitu ya, ke arah kita ya, ke arah Indonesia, itu positif. Tapi kalau Greenwich ke arah Amerika sana gitu ya, itu negatif gitu ya. Nah, contohnya itu penyebutannya biasanya seperti ini. Nah, ini dalam desimal, ada juga yang dalam degree, degree, minutes, second juga ada seperti itu. Nah, kelebihannya, nah karena ini bukan bagian dari proyeksi, biasanya sistem koordinat ini lebih presisi secara global gitu. Nah, biasanya digunakan untuk navigasi karena navigasi itu kan sifatnya global ya. Jadi kalau menggunakan proyeksi itu dikhawatirkan nantinya eh, gambarnya itu kurang presisi gitu ya. Kan kita kan secara naluri itu ya, apalagi laki-laki yang punya sistem apa ya spasial yang bagus itu biasanya kan memperkirakan oh kira-kira berapa jarak gitu ya dari titik A titik B gitu dan semacamnya itu kan kalau memang ada distorsi itu biasanya agak agak bingung gitu ya. Apalagi kalau tidak ada bantuan dari koordinat gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada koordinat proyeksi. Nah, ini contohnya UTM ya tadi ya dan proyeksi lokal gitu ya. Nah, Indonesia juga apakah punya proyeksi lokal? Punya gitu ya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan tertentu membuat proyeksi lokal supaya apa? Supaya ya kalau misalkan dokumennya itu tersebar itu tidak membahayakan apa ya keamanan mereka gitu ya gitu. Nah pemilihannya itu pilih sistem proyeksi gitu ya sistem koordinat proyeksi yang memiliki distorsi yang paling minimum gitu ya. Nah itu nanti kita coba lihat bagaimana. Nah kelebihannya ini dan sifatnya skala lokal atau regionalnya itu bergantung tetap sifatnya lokal gitu ya. Dan untuk mengurangi distorsi di area kecil gitu ya, makanya perlu di zoom sampai besar gitu ya. Di yang mencakup area yang kecil itu pasti distorsinya kecil. Gitu ya. Hmm. Nah, kenapa penting gitu ya? Karena kalau kita salah menentukan sistem koordinat, ya pasti itu akan punya distorsi yang sangat kacau gitu ya. Apalagi berhubungan dengan luasan. Luasan dan jarak itu kan sangat krusial ya. Apalagi kalau misal kita untuk menghitung cadangan misal. Kalau misalkan salah kita menerapkan sistem koordinat, ukurannya berubah, ya pasti akan merugikan kita kan ya. Nah, makanya ini cukup eh, krusial gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kita ingin mentransformasi, jadi bisa ditransformasi ya, antar sistem koordinat di dalam QGIS gitu ya, yaitu menggunakan ini reproject layer gitu ya di dalam QGIS. Kita coba lihat aja. Nah, ada code, ya, apalagi kalau teman-teman ingin membuat suatu coding gitu ya dalam Python atau dalam bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Nah, itu biasanya memperhatikan EPSG code gitu ya. Jadi EPSG code ini memuat code yang referensi sebuah zona atau sistem koordinat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya di dalam QGIS, itu sebenarnya layar kita, data kita itu menggunakan sistem koordinat apa itu ada di bagian properti. Nah, itu di bagian information gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen melakukan setting, proyeksi gitu ya, nah itu bisa pilih ke project CRS. Tetap masih di dalam layer properties ini ya. Mungkin saya share screen, saya udah buka ini belum ya?
Okelah, nanti kita di bagian diskusi aja ya, kita coba hands on. Oke, nah ini distorsi lagi-lagi ya. Ya seolah-olah saya berulang menjelaskan, tapi intinya seperti itu. Jadi ketika ada distorsi, pastinya tidak ada, apa ya, ada kesalahan atau galat di sana, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati memilih sistem koordinat yang tepat. Nah ini yang biasa digunakan oleh kita ya di Indonesia, yaitu WGS 84 untuk yang geografisnya, kemudian UTM zone di zona 48, 49, 50, 51, 52 untuk di Papua ya. Di Papua itu 52, itu kita biasanya menggunakan ini. Dan jangan salah ya, ini tuh punya pembagiannya, jadi harus kita lihat referensinya gitu ya. Kalau ya bisalah cek di Google itu ya berapa ininya, apa, kita berada di zona berapa, peta kita ada di zona berapa itu bisa kita cek. Nah ini untuk dari proyeksi ya, untuk mengatur proyeksi ini tuh bagaimana? Kalau misalkan peta kalian untuk peta raster ya di menu raster gitu ya. Kalau misalkan peta kalian di vektor ya di menu vektor itu ada sama reproject ada gitu ya. Dan karena raster itu sifatnya matriks berupa grid gitu ya, makanya di eh, ada web gitu ya. Jadi diproyeksikan gitu. Nah ini sama seperti itu, reprojection gitu ya. Nah ini jendelanya, jadi ini jendela di dalam raster projection. Jadi kita bisa masukkan layer kita itu. Nah kemudian kita bisa masukkan source-nya itu apa, nah targetnya itu apa, itu bisa kita masukkan. Nah kebetulan di sini sama itu ya, karena belum belum diubah. Ini bisa diubah jadi UTM, bisa jadi sistem koordinat yang lain. Gitu ya. Nah, terus bisa disimpan juga langsung gitu ya, atau disimpan sebagai temporary file. Temporary file ini itu ya namanya temporary ya sementara. Jadi kalau misalkan kalian close aplikasinya, temporary file ini akan hilang gitu ya. Makanya kalau sudah yakin disimpan aja deh. Simpannya itu di sini di titik tiga ini. Gitu ya. Nah, tidak lupa juga ini ya, no data value ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan kita sudah cukup advance pengolahannya gitu ya. Kalau ini tidak diinputkan, itu akan berbahaya. Kenapa? Nanti ada seolah-olah seperti outlier, misal minus 99999 itu ya, kan itu tidak kita kenali ya. Nah itu nanti kalau misalkan sampai masuk ke dalam perhitungan itu kacau gitu ya, dan tidak relevan. Oke, kalau lebih seperti itu. Nah kita lihat proses pengolahan vektor di dalam GeoGIS itu ada apa aja. Jadi tipe data vektor itu tadi sudah dijelaskan di awal, jadi ada titik, ada garis, dan ada poligon gitu ya. Dan semua tipe data ini pasti punya atribut gitu ya. Nah, kalau misalkan titik di geofisika itu apa sih? Ya contoh stasiun geofisika, stasiun pengukuran gitu ya, AVSR, gravity, magnetik, apapun itu ya. Atau mungkin lain dari seismik itu juga bisa gitu ya, dilambangkan dengan titik. Lokasi geofon gitu bisa. Nah, kalau garis tuh biasanya misalkan kita interpretasi gitu ya, itu kita bisa membuat garis gitu di sana. Nah, kalau polygon itu biasanya kita membuat suatu area gitu ya. Misal lintas formasi geologi, area litologi, atau wilayah administrasi gitu ya. Bahkan zona anomali yang bisa kita tandai di situ prospecting atau menjanjikan gitu ya. Nah, bentuk dari data vektor itu ini. Jadi data vektor itu punya empat file yang penting gitu ya. Karena setiap file ini memiliki peranan masing-masing gitu ya. Kalau shape file ini itu yang paling umum dan biasanya yang kita suka panggil-panggil ke dalam apa ke dalam aplikasi QGIS ya. Nah, jadi SHP ini harus ada SHP-nya, itu isinya geometri, kemudian DBF atau database gitu. Ini isinya itu atribut, kemudian SHX itu indeksnya. Oke. Karena semua pengolahan dalam QGIS itu berupa ini ya, numerik ya, makanya perlu indeks. Kalau GeoJSON dan GPX dan PostGIS itu eh, digunakan untuk yang
aplikasi yang spesifik gitu ya. Contoh GeoJSON ini untuk web, aplikasi web gitu ya. Tapi paling sering kita menggunakan save file gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat atau, membuat ini ya, membuat vektor baru itu melewati menu layer ya, kemudian grid layer, kemudian use file layer gitu ya. Kalau pengeditan geometrinya kita bisa manfaatkan di tools box gitu ya, itu digitize tools, di sini ada semua, mau digitasi, menghapus, menambah, modifikasi bahkan, itu ada di sana, gitu ya. Kemudian kalau analisis geospasialnya itu ada banyak. Nah, biasanya kita sering menggunakan clipping ya. Biasanya untuk memotong raster atau memotong batas litologi itu bisa. Bahkan ada profiling juga, tapi itu ada di toolbox yang lain gitu ya. Nah, bisa juga nih klasifikasi dan simbologi gitu ya. Bahkan kita pun bisa gitu ya mengklasifikasikannya gitu ya. Misalkan ada sebaran data gitu ya, kita coba klasifikasikan. Ketika data itu melewati threshold, kita klasifikasi sebagai apa dan bagaimana itu bisa gitu ya. Nah, kemudian penggunaan simbolisasi. Nah, ini simbolisasi ini penting. Kenapa? Karena menunjukkan suatu informasi khusus untuk yang ditandai oleh suatu objek itu, objek eh, atributnya gitu ya. Nah, itu kita penting untuk melakukan simbolisasi. Nah, ini contoh nih, misalnya batas formasi geologi gitu ya. Nah, warna-warna dari geologi itu kan ada maknanya kan ya. Nah, kalau misalkan kita salah memberikan warna pada eh, satuan batuan ya pasti akan apa ya, memberikan suatu miss gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak membaca legendanya. Nah, itu biasanya cukup membingungkan gitu ya. Hmm. Nah, kemudian nah ini nih, ini plugin gitu ya. Jadi di dalam QGIS itu kan kalian dikembangkan oleh banyak orang. Jadi banyak sekali plugin-plugin yang bisa kalian terapkan gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ingin mendownload plugin itu ada di menu bar itu kan tadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, sorry saya kembali. Nah ini ada plugin, nah di sini nih. Di sini kalian bisa download banyak sekali plugin dan bisalah sesuai dengan kebutuhan kalian itu bisa di situ. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin digitize gitu ya, digitize tools ini penting untuk menggambar gitu ya, atau memotong, bahkan bisa menggabungkan fitur-fitur yang di dalam peta vektor itu secara manual. Dan biasanya digunakan untuk membuat peta geologi yang kompleks, itu menggunakan digitize tools gitu ya. Kemudian field calculator, nah ini biasanya digunakan untuk menghitung biasanya ya secara numerik itu ketinggian, kedalaman, bahkan properti fisis yang kita miliki gitu ya, kita bisa hitung. Nah, terus pengolahan ada lagi pengolahan yaitu pengolahan data atribut karena setiap objek itu memiliki atribut, jadi kita bisa olah bahkan kita bisa kalkulasi di sana. Gitu ya. Nah, ini ekspor. Jadi selain kita bisa memodifikasi gitu ya, kita juga bisa mengekspor filenya gitu ya dan bisa kita gunakan di aplikasi yang lain atau framework yang lain. Misal kalian pengen ke apa, pengen diplot ke apa namanya, Google Maps gitu ya, itu bisa, yaitu pakai EKM, itu juga bisa. Nah, ini contohnya untuk yang vektor gitu ya. Jadi kita juga bisa nih membuat peta geologi. Nah, sering kali gitu ya mahasiswa itu lupa menambahkan topografi di dalam peta geologinya. Padahal topografi itu kan ya sangat esensial ya. Nah, itu biasanya sering sekali gitu. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari integrasi ini antara data raster dan data vektor gitu ya. Kalau yang topografi itu raster ya, biasanya raster itu ditandai dengan ini ya, seperti papan catur ya, seperti papan catur. Kalau vektor, nah vektor itu kan ada poligon nih, contoh nih geologi Bangka ini ya. Nah ini
bentuk simbol dari poligon itu seperti ini. Kemudian kalau garis ya biasa garis ya. Nah, juga ada world map ini termasuk faktor juga gitu ya. Nah, kita juga bisa gitu ya masukkan kontur gitu ya. Contoh ini kontur gravity gitu ya atau magnetik atau topografi itu bisa kita tampilkan juga. Dan salah satu pengolahan raster itu kita bisa ekstraksi peta kontur itu garis kontur gitu ya, dari peta raster itu bisa juga. Ada toolsnya gitu ya. Nanti kita coba lihat di sesi inilah ya, tanya jawab. Kita hands on langsung nanti. Nah kalau raster, jadi raster itu banyak sekali. Kenapa kok banyak sekali contohnya? Ya karena itu bentuk peta yang paling sederhana ya. Jadi bentuk dari matriks gitu ya. Dan biasanya itu sangat mudah diimplementasi gitu ya. Dan bisa dikalkulasi secara numerik. Nah itu kelebihannya raster. Makanya bentuk dari peta raster itu sangat banyak. Contohnya di sini ada citra satelit, kemudian ada digital elevation model, kemudian data-data geofisika gitu ya. Itu bisa. Bahkan peta geologi pun bisa dirasterisasi gitu ya. Itu bisa. Atau raster tematik yang lain gitu ya. Contoh kalau misal data geofisika ya bisa kita masukkan resisitivitas yang mapping gitu ya. Itu bisa. Resisitivitas, konduktivitas atau velocitas seismik itu bisa gitu ya. VS30, nah itu biasanya bentuknya raster juga biasanya. Nah ini cara untuk menambahkan raster, kemudian mengatur warnanya gitu ya. Warna itu masuk ke dalam simbologi ya, masuk ke dalam simbologi. Kalau menambahkan raster ya ini masih sama di menu layer juga gitu ya. Nah ini nih yang sering lupa gitu ya atau miss kita itu biasanya di bagian resampling dan reprojection. Resampling itu biasanya dilakukan ketika ingin melakukan penggantian sistem koordinat. Kalau misalkan kita salah menggunakan resamplingnya gitu ya, itu akan membuat data kita itu rusak atau bias. Biasanya seperti itu. Hmm, ya. Oke, kita lanjut. Nah, analisis raster itu ada banyak. Termasuk di sini ada raster calculator gitu ya. Nah, raster kalkulator ini seperti kalau misal kalian familiar dengan Oasis itu kan ada grid map. Nah, itu sama seperti ini, raster kalkulator. Kemudian kita bisa ekstrak kontur, kita bisa buat hillside gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat slope di daerah itu berapa. Dan kira-kira kita bisa analisis tuh ya, kira-kira rawan longsor nggak sih gitu. Atau rawan sesuatu tidak, itu bisa kita analisis lewat tools ini ya, slope dan aspek. Nah, bisa juga kita gabungkan beberapa raster menggunakan menu ini ya, merge raster gitu ya. Kemudian kita juga bisa klik. Nah, kliknya ini, nah, klik by marks. Ini biasanya kita bisa gunakan polygon atau vektor juga gitu ya sebagai catatannya gitu ya. Jadi kita bisa potong. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, ini sembaran anomali gravity ya, CBA gitu ya, dan di overlay dengan peta topografi hillsheet. Gitu ya. Bagus ya. Jadi kita bisa tahu meskipun daerahnya tinggian nih, misal di sini nih, daerahnya tinggian, loh kok anomalinya negatif. Di sini daerah tinggian kok anomalinya eh, cenderung positif. Nah itu kan kita bisa masukkan analogi-analogi geologi kita gitu ya, pengetahuan geologi, pengetahuan geofisika, dan pemahaman tentang properti fisisnya gitu ya, supaya bisa melakukan interpretasi. Itu bisa. Nah ini kan CBA-nya, nah kita coba lihat di residualnya. Tuh, residualnya saja semakin kompleks ya, semakin kompleks. Dan kalau misalkan ini kita coba lihat, ternyata ada juga loh fitur topografi yang eh, apa ya, seranah gitu ya, atau mendukung satu sama lain.
pada data residual gitu ya, dan data topografi gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa menganalisisnya ke sana gitu ya. Oke, nah ini contoh interpretasinya gitu ya. Jadi kita coba overlay semua data kita yang punya gitu ya. Tapi gimana caranya semua data itu punya proporsi yang tepat dan bisa terlihat gitu ya. Contoh di sini eh, peta residual itu saya ubah menjadi garis kontur. Ini garis konturnya yang berwarna. Kenapa? Ya karena biar tetap membawa informasi besarannya atau sifat fisiknya tetap ke bawah gitu ya. Kemudian peta topografinya jadikan hillsheet gitu ya. Hillsheet untuk apa? Untuk memperlihatkan relief. Gitu ya. Kemudian peta geologinya gitu ya. Renderingnya gitu ya. Ada skema rendering gitu ya. Jadi peta itu tetap di render ya. Sama di rendering supaya eh, peta hillsheet-nya tetap kelihatan gitu ya. Nah itu dijadikan multiply. Nanti kita coba hands on gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Dan label-label ini juga bisa kita tampilkan melalui menu properti. Kita coba nanti ya. Nah, kurang lebih itu dari PPT-nya. Mungkin saya contohkan saja ya. Saya contohkan saja. Oke, ini siapa yang chat ya? Oh, oke, host ya. Oke, Anda Lauren. Mantap. Oh, sudah saya kembalikan ya hostnya ya. Terima kasih. Kemudian saya pengen share screen gitu ya. Oh, tidak bisa ya? Oke, scan request. Jadi saya ingin tunjukkan bagaimana penggunaan QGIS-nya gitu ya. Kan tadi kan saya sudah banyak sekali berbicara ya tentang ini itu gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana cara kliknya. Biasanya mahasiswa senang banget kalau misal langsung klik gitu ya. Nah ini sama seperti tadi kan ya. Em, Tadi kita kan di awal itu kan untuk menambahkan semua layer ya. Untuk menambahkan semua layer itu ada di menu layer, kemudian add layer. Nah ini kita bisa pilih nih banyak dan biasanya kita pakai ini aja ya, vektor dan raster. Oke. Contoh nih ya, saya ingin memasukkan data raster gitu ya. Untuk yang topografi misalnya, saya apa, masukkan lagi sebagai contoh saja gitu ya. Kalau sudah dimasukkan ini ya, sudah dipilih, milihnya lewat sini ya. Maaf Pak, Oke. untuk share screen-nya belum terlihat. Oh iya, sorry, 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 sorry. Saya kira saya sudah bisa share screen belum? Oh sudah. Sudah Pak, Oke, sudah kelihatan? sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, kita coba ya untuk loading semua data ya, data vektor ataupun data raster ya. Kita coba raster dulu ya. Misal saya ingin upload, maksudnya loading gitu ya, loading datanya gitu ya. Kita pilih gitu ya. Contoh di sini saya punya itu bentuk datanya itu TIFF gitu ya, GeoTIFF. Kita pilih filenya, kalau sudah masuk sini gitu ya, directory filenya kita bisa add. Hmm, langsung masuk gitu ya.
Nah, awalnya bentuk dari, eee, raster itu punya namanya default simbologi gitu ya. Nah, jadi kita perlu ubah simbologinya supaya memberikan informasi. Kalau ini kan belum kelihatan ya maksudnya apa gitu ya, ada putih, ada hitam gitu ya. Kita coba ubah gitu ya. Nah, cara ngubahnya itu di sini nih, di simbologi, kemudian di single band gray ini, render type-nya kita ubah. Kalau pengen hillside ya pilih hillside gitu ya. Kalau pengen yang punya gradasi warna gitu ya, itu kita bisa pakai single band pseudo color yang warna-warna gitu ya. Atau kita juga bisa tampilkan sebagai kontur juga bisa gitu ya. Kita coba yang kontur dulu ya. Nah, di sini kontur. Nah, ini ada kontur interval, kemudian ada indeks kontur interval. Biasanya indeks kontur interval itu 5 kalinya dari kontur interval. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pembacaan saja sebenarnya. Contoh gini aja lah ya. Ini masih terlalu besar. Tapi nggak apa. Oh ya, sini boleh follow play. Nah, ini karena garisnya warna hitam ya, jadi tidak terlihat. Kita bisa ubah warnanya di sini. Di sini, misalkan kita buat agak agak putih gitu ya, mungkin abu-abu atau putih. Terus indeksnya juga sama. Kita play. Nah, baru muncul ya. Nah, ini peta kontur dari topografi ya. Nah, kalau misalkan pengen saya ubah gitu ya, jadi yang berwarna gitu ya, berarti tinggal ubah ke single band pseudo color. Nah, di single band pseudo color itu kita bisa pilih bandnya berapa gitu ya. Dan kita bisa pilih minimum maksimumnya berapa juga gitu ya. Nah, interpolasinya itu bisa bebas, kita bisa discrete, discrete gitu ya, linear atau exact gitu ya. Yang kalau memang mau berupa zonasi warna, itu biasanya discrete gitu ya. Kita coba discrete dulu. Kemudian ini equal interval. Misal kita mau coba 5 zona gitu ya, 5 zona punya rentang sekian gitu ya. Play, oh ternyata terlalu ekstrim. Nah, kalau minimum maksimum, biasanya nilai minimum ini terlalu ekstrim. Jadi biasanya kita ubah ke kumulatif count cut. Ini untuk enhance saja. Jadi enhance data enhance itu biasanya menggunakan ini. Oh, baru keluar ya topografinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu pentingnya simbologi ya. Jadi kita perlu ubah simbologinya supaya memiliki data gitu ya, atau representatif yang cukup baik gitu ya. Nah, ini yang diskrit kan, kalau misalnya kita zoom gitu ya, dia berupa seolah-olah seperti polygon padahal bukan polygon sebenarnya. Tuh, ya. Seperti apa Minecraft ya, seperti Minecraft. Karena dia disimpan dalam bentuk pixel gitu ya. Nah, Pak, saya nggak suka ngeblur seperti ini, seperti pixel-pixel bisa gitu ya. Jadi kita ubah samplingnya. Nah, samplingnya kita ubah. Caranya bagaimana? Bentar. Nah ini, resampling nih. Resampling ini kan nearest neighbor. Kalau nearest neighbor kita berarti ya menggunakan eh, tetangganya gitu ya. Jadi misal pixel sebelahnya berapa, kita pakai itu. Dan itu sangat diskrit, makanya bentuknya menjadi seperti pixel-pixel ini gitu ya. Kalau ingin smooth ya kita tinggal ubah saja gitu ya, bilinear atau kubik. Nah, dia jadi smooth, tapi kendalanya dia seolah-olah ngeblur gitu ya, seolah-olah ngeblur. Kalau kita coba yang kubik, ya kurang lebih mirip lah, bilinear dan kubik gitu ya.
Oke, tapi setidaknya teman-teman, ngerti dulu ya, ngerti dulu bahwa resembling ini tuh, eee, menggunakan persamaan matematis ya, kalau misalkan teman-teman ingat ya, matematika dasar itu dipakai. Ini ya adalah ya, samanya itu cukup kompleks dan kita disederhanakan tinggal klik. Makanya setidaknya kita paham konsepnya dulu gitu ya. Jadi ketika nanti, ditanya oleh orang lain, "Ini metodenya apa?" Gitu ya. Kita bisa dengan pede menjawab deh, karena kita tahu metodenya apa, kita bisa, menjelaskan secara pede dan itu pasti valid. Kenapa? Ya karena kita tahu metodenya apa dan dampak terhadap data kita itu bagaimana, deh. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini diskrit, kalau misalnya kita coba linear itu bagaimana deh? Nah, linear itu seperti ini. Jadi, sampling-nya itu dibuat linear gitu ya, lurus gitu ya. Jadinya bentuknya seperti foto gitu ya, tuh. Semut semut, cuman kalau kita zoom cukup besar itu akan ngeblur juga gitu ya. Hmm, oke. Nah, itu simbologi, biasanya sih cuman linear dan diskrit saja. Kalau eksak ini misal kalian punya preferensi yang sifatnya, apa ya, saklek gitu ya, maksudnya punya saklek, maksudnya saklek gimana? Absolut gitu ya, referensi yang sifatnya absolut, biasanya menggunakan eksak dan kalian bisa edit di sini nilai. Misal, oh nggak ada lah, elevasi yang 3 gitu ya, minimal kan 0, boleh 0 gitu. Kita bisa langsung play tuh, warnanya jadi hilang. Kenapa? Ya karena, eee, tidak masuk ke dalam range-nya gitu ya. Kalau kita ubah jadi diskrit misal 0 nih, 0, tetap muncul ya, karena 0 itu masih bagian dari datanya. Memang harus ngoprek sendiri kalau seperti ini ya, urusan simbologi, karena setiap orang punya preferensi warna yang disukai gitu ya. Meskipun harus punya makna fisis gitu ya, jangan cuman warnanya bagus saya pakai itu Pak, nggak bisa gitu ya. Kita harus selain warnanya bagus, punya, representatif terhadap parameter fisisnya gitu ya, atau enggak. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau munculin dan tidak munculkan, mau dimunculkan atau tidak, itu bisa kita klik yang ini centang, sesederhana itu gitu ya. Nah itu kalau yang pengolahan raster ya, itu belum semua gitu ya, karena pengolahan raster itu sungguh banyak sekali gitu ya. Contoh nih ada raster analisis, raster raster creation gitu ya, bahkan sampai raster terrain analisis. Jadi kalian bisa, analisis gitu ya, reliefnya bagaimana gitu ya, aspeknya, slope-nya gitu ya. Kemudian banyak lagi lah ya, sangat banyak. Nah ini ada di panel toolbox, Tracing Toolbox itu ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat, sangat banyak sekali, tidak mungkin saya bisa jelaskan dalam sekali kesempatan ya. Itu sangat banyak, bahkan yang, mana ya, kalau pengen ngoding sendiri tuh bisa pakai ini nih, Python console, misal tidak tersedia di sini, itu bisa. Oke. Itu untuk raster, kemudian kalau kita lihat untuk yang vektor itu bagaimana. Nah, kalau kita ingin menambahkan layer sama gitu ya, di menu layer kemudian add layer, pilih vektor layernya, pilih filenya, misal di sini em, code ini contoh ya. Betul kan ya? Tapi saya nggak suka warnanya, ya kita ubah. Kita tinggal klik kanan, properti, simbologi kita ganti. Misal, "Pak, itu kan sumber dari orang," gitu ya, "saya kurang yakin," gitu. Ya udah pakai dash aja, kan bisa juga. Warnanya kita ganti, nggak bisa.
Misal warnanya cukup mencereng kuning ya, bisa seperti itu. Nah kemudian, bagaimana? Processing-nya sangat banyak. Kalian bisa lihat di menu vektor atau di processing toolbox juga banyak. Eee, Kalau di sini tuh nih, vektor analisis, vektor creation, vektor general gitu ya, vektor geometri itu banyak sekali. Dan biasanya yang sering digunakan itu ada di menu vektor ini, biasanya yang sering digunakan ini, flip, kemudian union gitu ya. Kalau geometry tools biasanya sih, membuat centroid nih biasanya sering dipakai gitu ya, tapi untuk analisis-analisis tertentu aja, nggak semua dipakai. Kemudian kita bisa juga tuh, misalnya kita pengen tahu titik pengukuran kita di dalam suatu region itu berapa nih menggunakan, count point in polygon. Nah ini polygonnya misal nih, tadi saya punya tapi saya tidak punya titik pengukuran ya. Jadi kalian misal nih punya polygonnya misal geologi gitu ya, terus kalian punya titik pengukuran gitu ya, dimasukkan kemudian, kalau misalkan kalian punya kriteria bobot tertentu bisa kalian masukkan di weak field, kemudian kalau punya kelas tertentu masukin di kelas bisa gitu ya, terus namanya juga bisa gitu ya. Nah nanti, produknya itu dimasukkan ke dalam suatu layer dan isinya itu atribut. Nah, ngomong-ngomong tentang atribut itu bagaimana sih bentuknya ini? Kita coba lihat. Atribut itu kurang lebih seperti ini. Mana ya? Contoh di sini ya. Diklik kanan layernya, kemudian kita lihat atribut. Nah, atribut itu isinya ini. Dan suka-suka kita sebenarnya mau masukinnya bagaimana. Oke. Hmm. Dan kalau misalkan kita punya informasi spesifik, ya harus ada di dalam atribut ini. Oke. Nah, terus bagaimana kalau misal kita ingin, loading data pengukuran misal? Saya coba cari ya semoga ada. Layer gitu ya. Oke. Kemudian saya ingin mencari, kita punya data pengukuran biasanya kan berupa ini ya, TXT ya. Ini berarti kita pilih, delimited text layer gitu ya. Kita coba, semoga masih ada. Nah ini contohnya ini misal. Oke, setelah kita, inputkan filenya gitu ya, ini kita bisa pilih file formatnya gitu. Karena ini berupa ini ya, file string dan bisa di-mute dulu. Kita lanjut ya. Oke, jadi kita bisa ubah gitu ya regular expression. Sorry, kenapa kok tidak mau? Um, ini datanya kok seperti ini tapi tidak muncul di. Oke, jadi kita custom delimiternya gitu ya. Ini kan, berupa tab ya. Ketika kita centang tabnya itu baru muncul. Kalau misal delimiternya bukan koma itu ya tidak akan muncul ya, atau tidak terdefine untuk setiap, propertinya gitu ya. Tab gitu ya, kemudian sudah oke, hindernya pas gitu ya, longitude, latitude, gravity gitu ya. Kalau sudah cocok, baru kita add gitu ya, tapi kok tidak bisa di-add. Oh ini, jadi kita tentukan dulu setiap kolomnya itu apa. Misal X field itu kita masukkan longitude ya berarti ya, Y field itu latitude,
kemudian Z-nya itu misal gravity gitu ya. Nah, belum bisa kita add, kenapa? Karena sistem sistem koordinatnya belum kita masukkan gitu ya. Nah, kita coba masukkan. Kita klik ini. Nah, ini karena daerah Bangka, makanya di UTM 848S sudah kita pilih oke saja dan oh sorry, bukan UTM ya. Tadi kan longitude latitude ya, berarti pakai yang WGS 8. Oke, kita load lagi. Oh, bisa kita ganti di sini. Oh, misal nih, kalian salah memberikan sistem koordinat gitu ya. Kalian bisa ubah di sini. Kanan gitu ya. Kemudian layar CRS gitu ya. Bisa diubah di set layar CRS, diubah menjadi WGS 8. Oke, muncul. Nah, ini karena data GGM plus yang jaraknya 200 meter, makanya sangat rapat ya. Kalau kita zoom, tuh, rapat sekali gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau ingin mengupload plotting titik dari data apa CSV atau TXT seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah juga atributnya. Nah, jadi setiap data ini, koordinat dan lain-lain itu dalam bentuk atribut. Karena datanya besar, jadi cukup lama biasanya ngelak sih. Nah, ini semua datanya nih. Hmm, punya longitude, latitude, dan gratitude. Loh, kenapa kok nggak melakukan apa namanya interpolasi atau biasanya kan grading ya kalau di solver itu kan grid ya. Di QGIS bisa nggak Pak? Bisa di bagian raster gitu ya. Kemudian nih grid nih. Nah ini bisa nih pakai pakai salah satunya gitu ya. Itu bisa. Cuman tidak selengkap di apa namanya? Tidak selengkap di server gitu ya. Kalau pengen lihat yang lain ada di sini. Di raster creation. Bukan. Raster apa ya? Analisis bukan ya? Oh di interpolation. Nah ini nih. Ini ada IDW tuh. IDW interpolation gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini interpolation ya. Kalau breeding juga kita bisa cari langsung di sini sih. Nih, ada nih. Bahkan ada contour grid juga. Oke, nah itu untuk pengolahan raster sebenarnya cukup cukup banyak gitu ya. Bisa kalian ekspor sendiri gitu ya. Karena untuk menjelaskannya pasti butuh waktu lama gitu ya. Nah, terus untuk plugin, kalian bisa download di sini nih, plugin, kemudian manage and install plugin. Nah, terus ini install ini yang sudah terinstall di aplikasi QGIS saya gitu ya. Kalau kalian pengen download yang lain itu di all. Nah, ini sangat banyak, bahkan ada visualisasi 3D-nya juga gitu ya. 3. Nah, itu bisa untuk mengkonversi garis 2 dimensi jadi 3 dimensi. Sangat banyak ya. Jadi apapun eh, kebutuhan kita ya, itu bisa diakomodir lewat lewat plugin gitu ya. Sangat banyak sekali. Oke, mungkin itu dulu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di sesi tanya jawab kalau misalkan ada yang penasaran ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Pak Nugroho Prasetyo. Nah, tadi kan pasti teman-teman peserta Zoom pada penasaran nih, masih ada yang penasaran dan masih agak rancu ataupun menyimpan nih penasaran dan kebingungan atau mungkin
yang ingin ditanyakan selama tadi Pak Nugroho menjelaskan materi pengenalan dasar-dasar GIGIS dan penerapannya di geofisika. Tadi kan Pak Nugroho sudah menjelaskan di penyampaian tadi, ataupun Bapak tadi menyampaikan bahwa aplikasi GIGIS ini adalah aplikasi yang sakti begitu. Banyak fungsi dan banyak kegunaannya gitu terutama bagi kita geofisikawan, entah itu nanti membuat peta ataupun nanti untuk akuisisi. Nah, untuk hal tersebut, untuk teman-teman peserta Zoom ataupun webinar ini yang ingin bertanya, dipersilakan ya untuk itunya, tolong untuk resen terlebih dahulu begitu. Untuk teman-teman peserta Zoom yang ingin bertanya, untuk resen terlebih dahulu. Baik, pada Sandrina Marseli dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandrina Marseli dari Teknik Geofisika Universitas Jambi. Jadi saya di kampus itu belajar pemetaan menggunakan ArcGIS. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang apa kelebihan utama menggunakan QGIS dibanding perangkat lunak GIS lainnya seperti ArcGIS dalam bidang geofisika. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan oleh Sandrina. Selanjutnya kepada Pak Nugroho Prasetyo dipersilakan untuk menjawabnya nih, Pak. Oke, terima kasih, pertanyaannya, Sandrina. Oke. Nah, tadi kan ditanyakan ya, kelebihannya apa sih QGIS gitu ya, dibandingkan dengan ArcGIS. Oke, kalau ArcGIS itu kan sifatnya built-in bundle gitu ya. Jadi semua tools itu biasanya sudah ter-include dalam ArcGIS gitu ya. Nah, karena semua tools itu sudah masuk ke dalam ArcGIS, maka loading-nya itu pasti akan berat. Yang berdasarkan pengalaman Sandrina gimana? Berat kan, ArcGIS? Iya, lumayan berat sih dan memakan cukup waktu kalau misalnya data atau tipsnya itu cukup berat. Nah, tapi kalau di QGIS, karena semua plugin-nya itu tidak langsung di-download gitu ya, dan dia sifatnya itu terpisah. Jadi, eee, tools itu aktif ketika kita panggil aja. Contoh nih, yang tadi saya lakukan ya, contoh seperti yang tadi saya lakukan, itu aktif ketika, dipanggil. Karena kalau saya lihat di dalam direktorinya, itu semuanya dalam bentuk programming Python gitu ya, dan kita bahkan bisa akses di luar aplikasi QGIS, oke. Dan, eee, itu salah satu keunggulan QGIS gitu ya, karena dia sifatnya modular. Maksudnya modular itu bisa kita, pecah-pecah gitu ya, bahkan kita bisa coding sendiri gitu ya menggunakan Python, makanya dia lebih ringan gitu ya. Selain itu, mungkin ArcGIS tampilannya lebih baik gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka, sifatnya komersial, kan jual. Sedangkan kalau QGIS itu sifatnya open source dan sifatnya open donasi saja gitu ya. Jadi pengembangannya pun, ya secukupnya lah, cukup untuk menjawab kebutuhan saja. Jadi untuk, appearance gitu ya atau tampilannya mungkin kurang gitu ya, kurang enak gitu ya. Nah mungkin itu saja sih untuk yang, QGIS gitu ya. Nah selain itu kalau ArcGIS, kalian kan apa ya, terbatas oleh versi ya, versi. Kalau ArcGIS, kita untuk menikmati versi yang baru kita perlu bayar lagi kan, kita perlu beli gitu ya. Sedangkan kalau QGIS itu kita ingin update pun tetap gratis gitu ya. Bahkan, saya pernah menemukan gitu ya, ada mahasiswa menggunakan, versi ArcGIS yang lama, ya emang sudah ada crack-nya gitu ya, dan kebingungan untuk melakukan heal sheet karena di versi itu belum ada fitur heal sheet gitu.
Jadi lebih fleksibel menggunakan QGIS. Saya juga dulu pengguna ArcGIS, cuman lama-kelamaan saya merasa ter apa ya, terbatasi gitu ya karena berbayar dan ya zaman mahasiswa dulu nggak ada duit ya. Jadi saya milih yang open source gitu. Kurang lebih seperti itu, Sandrina. Baik, Ada tanggapan silakan kalau mau ada tanggapan. Sebelumnya izin bertanya lagi nih, Pak. Nah, biasanya Mhm. tuh, tentunya dalam pengolahan data itu kita melakukan suatu kesalahan. Nah, Oke. biasanya itu kesalahan apa sih misalnya dalam pengolahan data vektor ataupun raster di QGIS? Khususnya dalam studi geofisika. Oke, kesalahannya yang paling sering itu sudah saya mention di awal. Jadi ketika kita salah menentukan sistem koordinat, itu yang paling sering salah. Kenapa? Karena kalau sistem koordinat itu salah, kita coba perhitungan misalnya volumetrik ya, volumetrik maupun raster ataupun vektor. Ketika kita menghitung volumetrik yang awalnya itu di-define sebagai geografik ya, geografik yang derajat gitu ya. Kita pengen mendapatkan volume yang meter gitu ya, itu kan nggak bisa. Dan biasanya muncul di apa, di hasilnya itu sangat kecil. Jadi kan bingung ya, ini sebenarnya dihitung dalam, eee, apa, dalam satuan apa gitu. Tapi kalau misalkan kita define dulu sistem koordinat dengan baik, itu biasanya ya keluarnya bagus gitu ya, dan pasti minim distorsi. Karena kalau semakin besar distorsinya, itu pasti perhitungan kita makin, ngaco gitu ya, makin aneh. Kurang lebih itu sih kesamaan dari yang paling sering itu muncul itu, defining sistem koordinat. Ada lagi? Kayaknya udah cukup, Pak. Makasih banyak, Pak, atas jawabannya. Oke, terima kasih. baik, terima kasih atas jawabannya oleh Pak Nugroho Prasetyo. Selanjutnya nih, dari teman-teman peserta webinar, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, untuk Muhammad Fadila Aliasnya dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Sirarahab dari Teknik Geofisika ITERA. Di sini Pak, saya ingin bertanya, dalam geofisika sendiri, data mana gitu yang lebih sering digunakan? Apakah itu data vektor atau raster, Pak? Dan kenapa begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Hmm, oke. Ini boleh langsung saya jawab ya? Oke. Jadi dalam geofisika ya, terutama di dalam processing-nya, itu biasanya dalam bentuk raster. Kenapa? Karena kan geofisika kan erat apa ya, erat kaitannya itu dengan persamaan matematis ya. Jadi hubungan matematika dan lain-lain itu dihitung dalam bentuk diskrit. Nah, karena dihitung dalam bentuk diskrit dan datanya itu disimpan pada suatu matriks, makanya seringnya itu raster. Datanya itu raster. Paling kalau memang itu vektor, biasanya itu bentuknya itu interpretasi. Contoh misal kelurusan, zona, itu kan zona kan poligon, kelurusan itu kan garis gitu ya. Biasanya seperti itu. Misal, ada juga sebenarnya yang sifatnya titik. Contoh misal data gempa bumi. Nah, data gempa bumi itu berupa titik kan, karena kan dia berupa titik epicenter. Biasanya seperti itu. Nah, itu
cukup banyak variasinya gitu ya. Tapi untuk semua metode ya, kecuali yang seismologi, bahkan seismologi pun yang vektor itu cuman titik ini aja, yang sifatnya titik pengukuran gitu ya, seperti data gempa, itu aja. Kalau misalkan sudah berubah menjadi, sebaran Fast 30 misalnya gitu ya, itu biasanya bentuknya raster lagi gitu. Terus apalagi ya, eee, di seismik juga itu kan ada ini ya, apa namanya, saya kurang familiar dengan seismik gitu ya, time depth structure gitu kan, kan ada kan ya, kalau nggak salah. Nah itu juga biasanya di-render dalam bentuk raster juga gitu. Nah itu bisa juga diplot di, ArcGIS gitu. Jadi mostly raster, tapi kadang kita juga butuh vektor untuk analisis yang lain gitu ya. Kan tadi banyak tuh tools-nya, nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, terima kasih atas jawaban oleh Pak Nugroho Prasetyo. Selanjutnya, untuk teman-teman peserta webinar pada siang hari ini dipersilakan untuk bertanya dengan resen terlebih dahulu. Dan mengingatkan kembali bahwa setelah ini akan ada sesi games melalui quizzes. Untuk teman-teman peserta webinar, dipersilakan untuk bertanya dan resen terlebih dahulu. Baik, pada Suci Evi Supina dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Suci Kristina dari HMTGF Antareja Unja. Di sini saya ingin bertanya, kan dari tadi kita membahas tentang Kigis yang untuk kelebihannya. Di mana kita tahu pasti setiap software itu ada kekurangan dan kelebihan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kekurangan dari Kigis ini apa aja? Soalnya kan kami biasanya di kampus menggunakan ArcGIS. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya langsung jawab saja ya. Jadi kekurangannya QGIS itu biasanya sedikit kurang stabil. Karena walaupun ringan gitu ya, walaupun ringan, kadang itu di Windows, terutama di Windows ya, karena ketika saya nyoba di Linux itu aman-aman saja, terutama di Windows, itu, biasanya library-nya itu, apa ya, bentrok gitu ya. Jadi ada satu library tiba-tiba ditutup oleh Windows gitu ya, jadi aplikasinya itu tertutup secara paksa. Nah, karena tertutup secara paksa, kita kalau tidak mengaktifkan fitur auto save, yaitu bisa hilang kapan saja. Itu yang paling sering saya rasakan itu. Nah, kalau kekurangan yang lain itu, ya itu tadi ya, penampilannya kurang 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 menarik gitu ya. Penampilannya kurang menarik dibandingkan dengan ArcGIS yang versi terbaru gitu ya. Ketika kita bandingkan gitu ya, peer to peer dengan versi yang terbaru. Itu ArcGIS lebih lebih bagus, tampilannya lebih bagus dan, menurut saya itu cukup rapih ya, cukup rapih gitu ya. Nah kemudian kekurangan dari QGIS itu, kalau misalkan ada plugin yang dipakai, itu tidak cocok dengan versinya dari QGIS, kita minimal itu harus punya, knowledge coding gitu ya, supaya kita bisa debug sendiri gitu ya, manual. Kurang lebih itu sih. Jadi QGIS itu mungkin akan nyaman untuk orang yang, suka ngoprek gitu ya, dan punya knowledge yang cukup baik di bidang komputer. Sedangkan ArcGIS itu untuk praktis. Jadi sisi praktisnya ya udah pakai ArcGIS aja pasti aman dan jarang crash, pasti seperti itu. Oke, kurang lebih begitu, Suci. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban oleh Pak Nugroho Prasetyo. Selanjutnya, bagi teman-teman peserta webinar, apabila ada yang ditanyakan kembali, dipersilakan untuk resen terlebih dahulu.
Kepada Bastian Yogianda, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC tentang mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Mungkin izin bertanya Pak, sebelum kenalin nama saya Bastian Yogianda dari Teknik Fisika ITB tahun 2021. Seringkali dalam penggunaan kigis, khususnya di teknik sendiri itu penggunaannya, ya saya itu pernah menggunakan dalam penggunaan penganalisan data DEM ya. Di data DEM ini kita diminta untuk menganalisis beberapa kontur yang terdapat dalam peta DEM tersebut. Nah, seringkali saya mempunyai struggle dalam penganalisan untuk data DEM tersebut. Jadi pertanyaan saya di sini, gimana sih cara kita buat menganalisis data DEM yang mungkin lebih baik dalam software QGIS supaya hasil yang kita dapatkan, hasil analisanya itu lebih maksimal gitu. Mungkin itu pertanyaan. Oke, boleh langsung saya jawab ya. Jadi yang oke, kita konteksnya analisis ya. Jadi gini, mau apapun softwarenya, yang namanya analisis itu kan bagian dari analogi. Jadi kita harus paham dulu konsepnya, gitu ya. Karena slope, elevasi itu kan bagian dari slope. Maksudnya slope itu kan didapatkan dari elevasi ya, atau dam, peta dam itu tadi transfer yang kompleks itu gitu ya. Terus dihitung, jadilah slope gitu ya. Atau yang lain dah, hillside dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan eh, meliputi perhitungan secara matematik ya. Dia ada windowing, ada apa namanya, ada windowing, kemudian ada karena dia pendekatannya itu linear, berarti kan kita butuh konstanta itu kan ya. Terus selain itu juga kan ada apa namanya kalau misalnya kita mau analisis ya, yang morfologi mana yang terjal, mana yang landai gitu kan, itu kan ada klasifikasinya juga gitu ya. Nah, kita cara menggunakan software itu harus paham fisiknya dulu, fenomenanya itu bagaimana gitu ya. Jadi harus kebayang, oh data DEM itu raster, raster itu punya nilai-nilai elevasi gitu ya. Dan kita juga perlu sadari data kita itu, DEMNAS itu banyak noise-nya ya. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu gitu ya. Jadi DEMNAS itu banyak noise-nya. Kenapa banyak noise-nya? Karena dia diekstraksi dari citra satelit. Karena sifatnya citra, dan itu sangat jauh, gitu ya, itu pasti noise-nya sangat banyak. Oke. Nah, karena kita paham dengan itu, gitu ya, noise dan segala macam, kita perlu set window-nya seberapa besar untuk mendapatkan slope, ya kan ya? Karena kan untuk mendapatkan slope itu kan pasti ada proses inversinya juga ya, walaupun sederhana lah, untuk mendapatkan konstanta-konstanta itu kan ya. Karena kan gradien slope itu kan dari konstanta-konstanta itu. Jadi kita bisa menentukan secara bijak parameter-parameter yang digunakan, gitu ya. Saya coba lah ya ini cek gitu ya, apa saja parameternya. Sebentar, saya lihat raster analisis. Oh, tiren ya, ditiren ya. Tiren terus slope gitu kan. Nah, di slope ini kalau saya lihat ya, parameternya itu hanya Z faktor. Nah, Z faktor itu apa? Dan Z faktor itu implikasinya itu untuk sebentar, untuk sebagai identifier, gitu ya, identifier. Jadi dia seolah-olah itu raster yang nilainya dari minimum berapa sampai maksimum berapa, seolah-olah dinormalisasi. Nah, itu Z faktor. Jadi seolah-olah dibawa ke 0 dan 1. Nah, kebayang nggak matematikanya gimana? Jadi, oh ini slope-nya terlalu ekstrim gitu ya. Oh berarti Z faktornya ketinggian, makanya kita perlu kurangin. Gitu ya. Sebenarnya trial and error juga. Gitu ya.
Intinya seperti itu. Jadi tidak ada istilah software-nya apa, terus punya perilaku yang khusus gitu, saya rasa nggak ada. Karena pada akhirnya yang namanya analisis, kita perlu analogi yang cukup atau wawasan yang cukup dulu untuk menganalisis data itu. Karena sering terjadi mahasiswa itu hanya bangga melakukan klik, tapi tidak paham bagaimana fenomenanya gitu. Dan ketika ditanya, "Loh kenapa hasilnya seperti itu rata-rata jarang yang bisa menjawab. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini buat inilah apa, wejangan bareng-bareng ya. Jadi kita itu sebagai engineer itu harus true engineer gitu ya, harus mengerti fenomenanya bagaimana dan merekayasa. Bukan untuk ajang, sakti-saktian software itu enggak, gitu ya. Yang sakti itu kita, software itu hanyalah tools gitu ya, gitu. Kurang lebih begitu, Bastian. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya oleh Pak Nugroho. Selanjutnya dari teman-teman peserta webinar, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk present. Baik, pada Jeremia Hotmadenata Pasaribu, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih kesempatannya MC. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jeremia Pasaribu dari Teknik Geofisika Angkatan 2021 ITERA. Izin bertanya, Pak. Dalam pengolahan data kan terkadang kita memetakan titik-titik pengukuran kita. Nah, terkadang kita pastinya kita butuh informasi tentang luas area pengukuran kita, juga misalnya jarak antar titik-titik pengukuran kita. Apakah di GIS bisa melihat gitu? Oke, boleh langsung jawab ya. Jadi di QGIS bisa, cuman agak manual gitu ya. Dan caranya bagaimana? Yaitu kita bisa lihat di bagian atribut. Saya boleh share screen nggak? Boleh ya? Boleh, Pak, dipersilakan. Sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi ada plugin dia. Oh, ini ada nih. Distance to nearest hub atau nearest neighbor analysis itu bisa. Nih, itu bisa. Dan ini kan ada nih apa namanya deskripsinya ya. Jadi menganalisis untuk neighbor point layer gitu ya. Jadi semuanya itu diklasterisasi gitu ya dan dihitung jaraknya atau properti yang lain itu bisa gitu ya. Atau misal antar titik tuh antar titik nih, misal antar titik ini ada gitu ya. Atau pengen yang lain ada juga offset lines gitu ya. Atau sebenarnya banyak ini split lines by maximum length itu juga bisa. Jadi misalnya kita pengen memisahkan jarak apa ya panjang dari setiap data itu bisa gitu ya. Sebenarnya kita tinggal pilih saja gitu ya, pilih saja plugin mana yang eee, sesuai gitu. Atau misal, "Pak, saya lebih percaya kalau misal buat sendiri bisa," gitu ya. Contoh misal di sini ya, eh, misal di sinilah ya. Ini kemudian di atribut, "Saya pengen hitung manual aja, Pak," gitu. Boleh dihitung menggunakan ini nih. Ini kan ada simbol sempoa ya. Nah, ini field kalkulator. Jadi kita bisa langsung nah ini tinggal masukin aja codingnya di sini. Ya codingnya sederhana sebenarnya. Misal layer yang ingin kita cari itu mana? Nih, di bagian field and values. Oke, di layer layer layer.
map layer nih. Nah, misal mana tadi yang titik nih, Sumatera ini ya. Klik 2 kali, masuk variabel ya gitu ya. Kemudian pengen dicek seberapa jauh. Nah, tinggal kalian coba cari rumusnya aja gitu ya. Setiap titiknya itu jarak antar titiknya itu bagaimana? Itu bisa. Tinggal di custom aja di sini tuh bisa. Memang agak ini ya, agak manual gitu, manual sekali bahkan. Tapi kalau misal teman-teman mau cari informasinya, itu bisa pakai plugin, kan bisa download juga banyak di sini ya. Ini bisa dicek, kurang lebih begitu. Nggak, nggak usah bingung lah kalau QGIS itu asalkan kita mau baca itu pasti ada di internet pasti ada. Gitu. Hmm. Terima kasih. Mungkin itu saja ininya penjelasannya. Ada tambahan lagi, Jeremy? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Hmm. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Nugroho. Nampaknya untuk sesi pertanyaan kita cukupkan pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Nugroho dan teman-teman penanya yang sudah bertanya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho. Tadi juga kita sudah mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan baru mengenai QGIS dan penerapannya di bidang geofisika. Selanjutnya adalah acara pemberian sertifikat oleh panitia kepada Pak Nugroho. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Kepada Renita dipersilakan untuk mengambil komando untuk screenshot dan bikin. Baik, Pak. Untuk peserta lainnya boleh on cam dulu. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih. Baik, sesi penyerahan sertifikat sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Nugroho dan teman-teman peserta webinar yang sudah bertanya dan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya kita akan ada sesi games yang melalui quizzes. Kepada teman-teman panitia yang bertugas, dipersilakan untuk men-share screen, dan teman-teman peserta Zoom dipersilakan untuk menyiapkan website quizzes, karena nanti kita akan ada sesi games untuk refreshing dan menambah pengetahuan baru gitu mengenai materi tadi yang sudah disampaikan. Pada para peserta Zoom ataupun webinar dipersilakan untuk membuka halaman web berikut yaitu joinmyquizzes.com dan memasukkan kode game 1127984. Dan diingatkan kembali kepada para peserta webinar, karena di akhir nanti akan ada sesi absensi untuk mengambil sertifikat. Diingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk dapat mengikuti sesi games dengan membuka halaman web joinmyquizzes.com dan memasukkan kode game 1127984.
Jadi untuk sesi games pada webinar hari ini akan dimulai di pukul 14.50. Bagi teman-teman peserta webinar yang belum join, silakan untuk membuka halaman web joinmyquizzes.com dengan memasukkan kode game 112798. Diingatkan kembali, untuk sesi game akan dimulai di pukul 14.50 karena akan ada hadiah menarik yang menunggu bagi teman-teman yang berhasil menjadi juara. Bagi teman-teman peserta Zoom, dipersilakan untuk membuka halaman web berikut joinmyquizzes.com dan memasukkan kode game 112798.
Ya, tampaknya di klasemen pemenang pertama masih dipegang oleh Ryan Cosmi Karupi, kemudian disusul oleh Mikael dan Anggi P. Untuk teman-teman mungkin yang masih punya kesempatan nih di peringkat 4 dan seterusnya bisa tuh mengejar poin di peringkat 3, 2, dan 1 gitu. Karena nanti bakal ada hadiah yang sangat menarik dari panitia kepada teman-teman yang berhasil menjuarai peringkat pertama. Baik, tampaknya dari sesi games ini untuk pemenang juara pertama itu diambil oleh Ryan Karupi dan disusul oleh juara kedua ada Andin TSE, kemudian juara ketiga ada Mikael. Dan untuk juara keempat Anggi P dan juara kelima ada Ganefran Siregar. Mungkin untuk nama-nama tadi yang menjadi pemenang nanti silakan untuk konfirmasi kepada CP yang nanti akan diberikan di kolom chat. Oke, kepada Ryan Komika Ruby untuk juara 1 nanti silakan menghubungi kontak person yang nantinya akan di-share di kolom chat gitu untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari kami para panitia. Baik, karena sesi games tadi sudah dilaksanakan dan kita juga sudah mendapatkan pemenang, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi untuk teman-teman yang masih berada di Zoom, peserta webinar dipersilakan untuk menghidupkan kameranya karena kita akan ada dokumentasi. Kepada Renita Dwi Fadila dipersilakan untuk mengambil komentar. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Boleh bagi teman-teman yang belum on cam kamera, boleh di on cam dulu. Baik, apakah sudah on cam semua? Oke, kita mulai aja ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua, boleh siap-siap dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, next di slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baik, disangka kita sudah berada di ujung acara webinar kita pada hari ini. Sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nugroho Prasetyo yang sudah menjadi narasumber dan memberikan kami, para peserta dan panitia, banyak informasi dan pengetahuan baru mengenai QGIS dan penerapannya di bidang geofisika. Selanjutnya saya ingin meminta maaf sebagai MC apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pelaksanaan kegiatan pada webinar hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan webinar pada hari ini, saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Terima kasih. Bapak. Terima kasih, Bang.